إن الله وملائكته يصلون على النبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatimun nabiyyin, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda semua di channel saya yang sangat sederhana ini. Dan mari kita senantiasa membaca dan mengamalkan serta menghaturkan salawat dan salam bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Nabi Muhammadin ma'alihi wa sahbihi wasallim. Saudara-saudariku seiman rahimakumullah, saling mengingatkan antara kita semua adalah kemuliaan dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih tentang penting dan perlunya kita menjadi pribadi yang baik untuk menyongsong kehidupan selanjutnya nanti setelah mati. Menjadi baik itu penuh dengan kemudahan dan kejayaan. Serta izinkan saya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua agar dibukakan segala pintu kemudahan atas segala urusan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan memiliki kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku rahimakumullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azizil hakim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi urutan daripada ayat Al-Quran, surat Al-Quran yang 30 juz ini itu tauqif. Thumma nazala 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia yang bernama Baitul Izzah, lalu nazala 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, ia turun si Al-Quran atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi 23 sanatan, dalam masa 23 tahun, ala hasabil waqa'i, atas sekira-kira kejadian. Maksudnya sesuai kejadian. Itu maksud hasabil waqa'i, atas sesuai kejadian. Sebenarnya waqa'a telah terjadi, kadang-kadang telah jatuh, tapi bukan jatuh yang nah, kalau sekira atas sesuai dengan kejadian, berarti dia beransur-ansur. Kan sesuai kejadian kan? Nah, itu pemahamannya beransur-ansur itu. Nah, sekarang terjadi orang orang minum ini dilarang, turun ayat. Nanti belakangan ada orang begini, turun ayat. Nah, ikan beransur-ansur jadi. Apalagi dia ada masa lagi. Nah, pada masa 23 tahun. Liqaulihi ta'ala, dalilnya, ilatnya, alasannya karena firman Allah Subhanahu wa taala,
ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Dan tiada mereka mendatangi engkau dengan satu kejadian, satu perumpamaan, satu kejadian, illa ji'naka bilhaq, melainkan kami mendatangi engkau Muhammad. Maksudnya kami mendatangi, kami berikan kepada Muhammad bilhaq, dengan kebenaran, wa ahsana tafsira, dan sebaik-baik penafsiran. Nah, jadi ada persoalan terjadi, turun ayat Al-Quran gitu. Lakin la ala hadat tertibi, tidak atas ini tertib. Jadi tidak seperti tertib yang disusun seperti susunan Quran ini dia turun. Itu beda. Cuman penyusunan kitab Al-Quran ini sudah tauqif. Tapi kalau turunnya ya macam-macam. Ada yang itu duluan, ini belakang, itu duluan, itu belakang. Kira-kira begitu. Saya barang diurutan ayat ini coba surat terus ayat segala macam. Nah, ini sudah ada dari Rasulullah. Rasulullah ini menerima dari Tuhan. Itulah yang dikatakan tauqif. Nah, jadi sahabat nanya sama Nabi gini, oh ini. Nah, sahabat itu yang mengatur itu sesuai dengan pesan Rasulullah. Nah, itu ada. Nah, Rasulullah dapat dari mana? Itu sudah ada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terus fa innahu nazala alaihi, maka sungguhnya Al-Quran itu nazala turun ia, alaihi atasnya, atas Nabi Muhammad SAW, Thalathun wa thamanuna suratan di Makkah, 83 surat di Mekah. Ay qablal hijrati, artinya sebelum terjadi hijrah. Itu turun 83 surat. Nah, ini kalau nanti di uraian nuzulul Quran, nah ini yang yang cocok dibahas itu. Nah, bang. Wabil Madinati, dan di kota Madinah, ihda wa thalathuna, 31 surat, alat tahqiq, atas kaul yang tahqiq, yang benar. Jadi 31 dan 83 menjadi 114. Itulah 114 surat. Fa awwalu ma nazala bi Makkah, maka permulaan barang yang turun, barang maksudnya di sini ayat Quran atau surat Al-Quran di kota Mekah, Iqra. Nah, ini surat ayat Iqra itu, ayat Iqra. Wa akhiru ma nazala biha, dan yang akhir barang yang turun dengannya qila al-ankabutu, dikata orang al-ankabut, wa qila
al-mu'awwizatain, al-mu'minin, al-mu'minun. Ada kata orang al-mu'minun. Wa qila wailul lil mutaffifin. Surat wailul lil mutaffifin. Berarti ini ada perselisihan ulama. Ini ayat yang terakhir turun di kota Mekah. Berbeda pendapat ulama. Ada mengatakan Al-Ankabut, ada mengatakan Al-Mu'minun, ada mengatakan Wailul Mutaffifin. Tapi yang ayat pertama adalah Iqra. Wa awwalu suratin nazalat, dan permulaan surat yang turun bil Madinati, di Madinah, Al-Baqarah, yaitu surat Al-Baqarah. Wa akhiru suratin nazalat biha, dan yang akhir surat yang turun ia situ surat biha bil Madinah, Al-Ma'idah, yaitu Al-Ma'idah. Jadi permulaan ayat Quran yang turun di Makkah adalah Iqra, suratnya Al-Alaq. Surat Iqra atau surat Al-Alaq. Al-Alaq ini segumpal darah. Mudghah segumpal daging. Tapi sebenarnya ini dia harus kita paham sebenarnya itu. Orang mau jadi tukang tafsir itu harus paham. Tidak ada itu segumpal darah, itu tidak ada. Segumpal daging iya, tapi segumpal darah itu bukan. Diartikan segumpal darah sebenarnya karena alaqa ya'liqu alaqan, itu artinya dia bergantung atau nempel. Itu arti alaqa. Jadi ada darah nempel, itu asalnya, tapi diartikan segumpal darah, artinya sebagian darah, gitu sebenarnya maksudnya. Jadi lalu bukan ada darah ini menggumpal begini, bukan. Karena alaqah itu sesuatu yang menempel, itu arti lugat alaqah itu. Nah, terus kita lihat sekarang kenapa kok yang paling dahulu diturunkan adalah Iqra. Jadi Iqra ini, tujuan Iqra ini sebenarnya mafhum daripada Iqra ini, pahamilah, taulah. Itulah mafhum pengertian daripada Iqra. Misalnya ada orang tidak paham bahwa min dengan plus itu kalau dia bertemu itu akan menimbulkan sebuah ledakan atau kejadian ledakan di situ. Kalau min plus dia langsung ketemu tanpa ada proses. Tapi orang yang tidak percaya. Kebetulan ada buku yang mempelajari tentang ilmu biologi tentang bahasa. Ilmu apa? Fisika. Coba baca buku fisika itu kamu. Disuruh baca. Apa kaitannya orang supaya dia tahu lalu suruh baca? Biar paham dan biar paham. Nah, tujuannya supaya dia paham kan? Baca itu. Nah, baca itu. Bahasa manusia. Berarti
tidak cukup disebut dengan ikrar. Ya, dengan pada pada ayat ini. pengertiannya. Pada pengertiannya. Jadi di situ ada yang dikatakan mafhum. Mafhum itu ada yang dikatakan mafhum musawi, sama pemahamannya dengan lafaznya. Kemudian ada mafhum mukhalafah yang berbeda. Ada mafhum aulawi. Nah, ya contoh misalnya Tuhan tidak mengatakan jangan kamu berzina, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati saja, jangan. Mendekati saja sudah dilarang. Sudah dilarang. Jadi mafhum aulawinya, apalagi Apalagi mengerjakan zina itu. Sedangkan mendekati saja sudah dilarang. Nah, ini dikatakan mafhum aulawi. aulawi. Aulawi itu apa? Sama satu Mafhum musawi. Nah, kalau di sini ini mafhum yang musawi dia di sini. Ya, Pada lapas iqra ini. musawi. Karena arti bacalah, ketahuilah di situ. Pahamilah. Nah, pahamilah, kan sama jadi. Pelajarilah. Jadi kita bilang baca sama dengan kita mengatakan pahamilah, ketahuilah, sama. Pelajarilah. Nah, jadi tujuan Iqra itu karena kita membaca ini itu dasar daripada pemahaman. Orang pandai baca, pandai mengartikan, ujungnya menjadi tahu, menjadi paham. Jadi disuruh dulu paham tentang Tuhan. Jangan belum tahu Tuhan lalu Allahu Akbar, akhirnya sujud acak-acakan. Entah kemana. Tidak kena kata sujud. Sujud ini fasjud waqtarib, kata Tuhan. Maka sujudlah serta dekatkanlah dirimu dengan Allah, waqtarib, dan hampirlah kepada Allah. Jadi apa arti sujud di sini? Sujud ini melambangkan sejauh mana konsekuensi kita dalam menerima dan menjalankan perintah Tuhan dan menjauhkan larangan Tuhan. Digambarkan dengan sujud kita itu. Implementasi. Nah, implementasi daripada kita tunduk kita kepada Tuhan itu sujud. Banyak orang dia sujud tapi dia bohong misalnya. Dia sujud tapi dia macam-macam pekerjaan. Ini sujud acak-acakan namanya ini. Ini tidak benar. Itu orang tidak paham itu. Itu bukan merasa bodoh tapi bodoh itu. Hadis. Ankabut. Mana tadi? Nah, yang permulaan surat yang turun di Madinah itu adalah Al-Baqarah. Nah, kemudian yang terakhir surat Al-Maidah. Wa hunaka, dan di sana. Artinya di surat-surat tadi itu ba'du suwarin, sebagian surat, sebagian surat. Ukhtul
ikhtulifa fiha, diperselisihkan padanya. Minha, setengah daripadanya Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Perselisihkan. Nah, diperselisihkan. Wa yumkinu tikraru nuzuliha atau takraru nuzuliha, bisa. Dan kemungkinan berulang-ulang turunnya. Itu ada kemungkinan berulang-ulang turunnya. Ini belum lari ke syarah, ini masih berkisar di hasyiah. Wa amma awwalu ayatin nazalat 'alal itlaq, dan adapun permulaan ayat yang telah turun 'alal itlaqi, atas secara itlaq, secara mutlak, tanpa ada kaitan begitu begini, tanpa ada perbedaan-perbedaan. Itu maksud 'alal itlaq. Tidak ada khilaf. Fa iqra, maka ayat iqra bismi rabbik, iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu. Maksudnya apa? Pahamilah, ketahuilah dengan nama Tuhanmu. Maksudnya apa? Dengan mengingat nama Tuhanmu, dengan menyebut nama Tuhanmu. Nih, kalau orang ingat sama bakar, apa kata hatinya? Bakar. Kalau ingat Tuhan, mesti Allah katanya di situ. Itu tidak tidak diatur-atur. Kalau dia ingat Tuhan, mesti dia kata Allah. Menjadi baik mungkin kata orang itu susah, sulit dan berat. Namun di dalam kebaikan itu penuh dengan kemudahan dan kemuliaan serta kejayaan. Semoga kita tergolong orang-orang yang diberikan petunjuk atau hidayah, serta termasuk dalam barisan para salihin dan mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat bagi kita semua, serta dapat memicu kita semua untuk terus senantiasa berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.